Perkenalkan, saya Raka Fadil Prayata. Nama saya Agustinus Barsian Tambubolon. Gelombang bunyi. Apa itu gelombang bunyi? Bunyi energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Bunyi juga merupakan gelombang longitudinal yang dapat dirasakan oleh telinga. Bunyi dapat berasal dari berbagai hal, dan hampir semua makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dapat didefinisikan sebagai energi gelombang yang berasal dari benda yang bergetar sebagai sumber bunyinya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis bunyi. Terdapat 3 macam gelombang bunyi: ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Bunyi ultrasonik ialah bunyi yang memiliki gelombang lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar manusia, tetapi beberapa hewan bisa mendengar bunyi ini. Walaupun tidak bisa mendengarnya, tetapi manusia tetap bisa memanfaatkan bunyi ini. Jenis bunyi ini sering digunakan manusia untuk menilai kedalaman laut atau untuk pemeriksaan USG pada bidang kesehatan. Selanjutnya, kita ke bunyi audiosonik. Audiosonik ialah bunyi yang memiliki panjang gelombang yang kurang lebih antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang dapat diterima oleh telinga manusia. Seluruh bunyi yang bisa kita dengar merupakan bunyi audiosonik. Selanjutnya, kita akan membahas bunyi infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki panjang gelombang yang kurang dari 20 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar manusia, tetapi bunyi ini dapat didengar oleh laba-laba, jangkrik dan serangga lainnya, dan juga anjing. Sekarang kita masuk ke audio digital. Audio digital adalah teknologi yang digunakan untuk merekam, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan, dan mereproduksi suara dengan menggunakan sinyal audio yang telah dikodekan dalam bentuk digital. Berikutnya kita akan membahas format audio digital. Yang pertama adalah uncompressed, yang berarti benar-benar tidak dikompres. Contoh dari uncompressed audio adalah PCM atau Pulse Code Modulation, serangkaian angka biner dari audio. Ukuran format ini cukup besar karena tidak melalui kompresi dan biasa digunakan pada CD atau DVD. Contoh lain dari uncompressed audio adalah WAV. WAV merupakan PCM yang dienkapsulasi supaya lebih cocok untuk digunakan di Windows. Beberapa file yang dikompres dapat di-cover oleh WAV, tetapi WAV lebih sering digunakan untuk mengcover file yang tidak dikompres. Format file selanjutnya adalah lossy. Lossy merupakan format yang membolehkan sebagian file kompresi dihilangkan. Contoh format file lossy adalah MP3. MP3 adalah format yang paling sering digunakan untuk mengkompresi dengan mengeliminasi semua audio di luar audiosonik atau audio yang bisa didengar oleh telinga manusia. Format lossy lainnya adalah AAC, Advanced Audio Coding. AAC ini lebih canggih daripada MP3, tetapi lebih jarang dipakai. Ini dikarenakan processing cost dari AAC itu adalah sangat besar. Format file terakhir adalah lossless. Tidak seperti lossy, lossless tidak membolehkan file dihilangkan sama sekali. Contoh audio lossless adalah FLAC. Free Lossless Audio Codec ini merupakan codec open source yang mengkompresi hingga 60% dari ukuran file semula tanpa sama sekali mengubah data. Sejarah digitalisasi audio. Sekitar tahun 1875, Bell membuat sebuah alat yang dapat mengubah listrik menjadi suara. Bersama dengan asistennya, Thomas Watson, Bell melakukan percobaan atas perangkat telepon pertama yang ia kembangkan. Di tahun yang sama, ternyata ada juga ilmuwan lain bernama Elisha Gray yang mengembangkan perangkat serupa. Meski begitu, paten atas perangkat telepon diberikan pada Alexander Graham Bell pada 7 Maret 1870.
Sejarah perkembangan perangkat telepon juga tidak terlepas dari ilmuwan Italia Antonio Meucci. Meucci ternyata telah mengembangkan perangkat telegraf bersuara sejak 1850-an. Tahun ini bisa dikatakan menjadi awal momen kapan telepon ditemukan. Perangkat tersebut diberi nama teletrofono yang digunakan untuk berkomunikasi dari satu ruang ke ruangan lain di rumahnya kala itu. Pada tahun 1871, ia mengajukan hak paten untuk perangkat tersebut yang kemudian tidak dapat ia perpanjang kembali. Baru pada tahun 2002, the United States House of Representatives mengakui kontribusi Meucci terhadap perkembangan teknologi perangkat telepon. Musik digital menggunakan sinyal digital dalam proses reproduksi suaranya. Sebagai proses digitalisasi terhadap format rekaman musik analog, lagu atau musik digital mempunyai beraneka ragam format yang bergantung pada teknologi yang digunakan. Musik digital tadi biasanya dibuat menggunakan MIDI. Format audio satu ini lebih cocok untuk suara yang dihasilkan oleh synthesizer atau peranti elektronik lainnya, tetapi tidak cocok untuk hasil konversi dari suara analog karena tidak terlalu akurat. File dengan format yang berukuran kecil dan sering digunakan dalam ponsel sebagai ringtone. MIDI juga dapat dipakai sebagai pertunjukan musik yang dikendalikan oleh seorang dengan peralatan komputer dan berbagai sumber suara berbentuk digital, sehingga satu orang yang memainkan MIDI seakan musik dimainkan oleh orang banyak. Urgensi audio dalam kehidupan sehari-hari. Audio memiliki urgensi yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita perlu memperhatikan audio. Pertama, komunikasi. Audio memainkan peran penting dalam komunikasi. Suara manusia adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling fundamental. Dalam percakapan sehari-hari, kita menggunakan audio untuk berbicara dengan orang lain, mendengarkan dan memahami pesan yang disampaikan, serta menyampaikan emosi dan niat melalui intonasi suara. Kedua, hiburan. Audio merupakan bagian integral dari hiburan kita. Musik, podcast, audiobook, dan berbagai jenis konten audio lainnya memberikan hiburan dan kegembiraan. Mereka memungkinkan kita untuk bersantai, menghilangkan stres, dan menikmati momen tanpa perlu fokus pada tampilan visual. Ketiga, pendidikan. Audio juga memiliki peran penting dalam pendidikan. Buku audio dan materi pendidikan berbasis audio memungkinkan kita belajar dengan mendengarkan. Ini membantu dalam memperoleh pengetahuan baru, meningkatkan pemahaman, dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Keempat, keamanan. Audio dapat memberikan peringatan dan tanda bahaya dalam situasi yang berbahaya. Sistem peringatan suara seperti alarm kebakaran, alarm banjir, atau alarm keamanan memainkan peran penting dalam memberitahu kita tentang potensi bahaya dan memungkinkan tindakan cepat untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Kelima, aksesibilitas. Audio juga berperan penting dalam memberikan aksesibilitas kepada individu dengan kebutuhan khusus seperti mereka yang memiliki gangguan penglihatan. Transkripsi audio dan teknologi bantuan lainnya memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan konten dengan lebih mudah. Keenam, pengalaman multimedia. Audio adalah salah satu komponen utama dalam pengalaman multimedia, baik itu film, video game, atau presentasi. Efek suara, musik latar, dan dialog memberikan dimensi tambahan dan membuat pengalaman tersebut lebih mendalam dan imersif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagus Jati Pramono akan melanjutkan presentasi digitalisasi audio. Digitalisasi audio. Apa itu sampling dan kuantitisasi? Sampling itu membagi gelombang audio berdasarkan waktu. Kalau kuantisasi membagi gelombang audio berdasarkan besar amplitude. Di sini kita bisa lihat ilustrasinya. Kalau sampling itu membagi gelombang audio
secara vertikal, dan kuantitisasi membagi gelombang audio secara horizontal. Nah, kita ke sampling. Frekuensi sampling itu merupakan kecepatan berapa banyak sampel dalam satu waktu. Nah, pada sampling ini, frekuensi di atas 22,01 kHz akan dibuang, karena pendengaran manusia hanya bisa mendengar suara 20-20.000 kHz. Kecepatan sampling minimal 2 kali lebih cepat daripada frekuensi maksimal audio yang disampling. Ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya di teorema Nyquist. Frekuensi suara manusia itu dapat mencapai 4 kHz. Karena kecepatan sampling minimal 2 kali frekuensi audio, maka kecepatan sampling biasanya berada di antara 8 kHz sampai 48 kHz. Nah, kita ke teorema sampling Nyquist. Jika kita mengambil sampel setiap satu cycle dari puncak ke lembah naik ke puncak lagi, maka jika kita tarik garis lurus ke sampel tadi akan menghasilkan garis lurus. Saya akan beri contohnya, ini lembah dan puncaknya. Jadi kita dari puncak ke lembah ke puncak lagi. Ini adalah satu cycle. Kalau kita tarik garis lurus, maka akan membentuk garis lurus ini seperti tadi. Jika kita ambil 1,5 cycle, kita mulai dapatkan lembah dan puncak, walaupun frekuensi ini berbeda dengan frekuensi yang kurva yang disampel. Jadi kita ambil di puncak, di sini, dan di sini. Kita tarik garis, sudah membentuk gelombang, tapi gelombangnya tidak cocok seperti gelombangnya di kita sampel ini. Terakhir, kalau kita ambil 2 cycle, kita akan mendapatkan puncak dan lembah sempurna. Itu kalau kita taruh titik pertama di puncak ini, kita akan mendapatkan gelombang seperti ini. Lalu kita ke kuantitisasi. Kuantitisasi itu mengambil amplitude audio pada setiap sampel. Jadi setiap sampel itu kita ambil amplitudenya. Jadi seperti garis-garis ini, sinyal digital hanya terdapat 256 nilai untuk menyimpan suara. Jadi ada 256 garis ini untuk menyimpan suara. Kalau misalnya kayak lengkung gini kan tidak masuk garisnya. Jadi itu didekatkan ke garis lurus seperti ini. Kuantisasi linear dan non-linear. Pada kuantisasi linear, setiap nilai kuantisasi memiliki interval yang sama. Jadi garis-garis tadi intervalnya sama, jadi rapi. Pada kuantisasi non-linear, nilai-nilai tersebut memiliki nilai yang berbeda menyesuaikan dengan audio. Kadang-kadang audio itu sangat sensitif, sehingga membutuhkan interval yang akurat. Jadi agak nggak rapi, cuma lebih akurat. Misalnya audionya berada pada seperti garis ini. Jadi di antara dua garis ini audionya berada di situ aja. Nanti kuantitisasinya berbentuk garis lurus. Kalau mau direkam dengan sempurna, maka kuantitasasinya garisnya harus diperkecil. Tapi garisnya tetap 256, jadi garis yang diperkecil dikompensasi dengan
beberapa garis yang lebih besar daripada garis biasa, jadi nggak rata gitu. Ya. Pengubahan sinyal menjadi derajat digital atau modulation. Modulation atau encoding ini merupakan proses pengubahan kuantisasi menjadi derajat digital. Derajat digital itu yang 1 dan binary code itu. Terdapat dua jenis modulation. Yang pertama adalah pulse code modulation. Yang kedua adalah delta modulation. Pertama, pulse code modulation. PCM mengambil nilai dari setiap kuantisasi, tepatnya kuantisasi non-linear. Ini karena ada step kuantisasi yang lebih banyak pada amplitude rendah, sehingga mengurangi distorsi sinyal secara keseluruhan. Jadi kita lihat di sini kuantisasinya seperti ini, ada garis tinggi, garis lebih tinggi, garis lebih rendah, tinggi lagi, rendah sekali, ya, tinggi sekali. Kita PCM jadi mempunyai nilai 3, 4, 3, 3, 1, dan 4. Dan PCM outputnya menjadi binary code seperti ini. Yang kedua adalah delta modulation. Delta modulation hanya mengambil apakah nilai naik atau turun di setiap kuantisasi. Jika naik, maka nilai akan bernilai 1. Jika turun, nilai akan bernilai nilai. Sehingga hasilnya seperti anak tangga seperti berikut. Naik, turun, naik, dan naik. Kalau di delta modulation jadi seperti ini. Dan hasilnya akan seperti yang di bawah ini. Nah, sekarang kita menghitung besar file audio. Yang pertama, kita bisa menghitung sampling rate dari sistem telepon dari sampling tadi. Soalnya adalah suara manusia dapat mencapai 4 kHz. Teorema sampling Nyquist menyatakan minimal 2 kali frekuensi akal lebih tepat, sehingga sampling rate sama dengan 4 kHz kali 2 sama dengan 8 kHz. Sistem telepon dapat mendigital voice dengan level 128 dan 256, masing-masing 7 dan 8 bit per detik secara berurutan. Sehingga besar file per detik yaitu 8 kHz kali 7 atau 8. Sehingga hasilnya 56 kHz atau 64 kHz, tergantung dari level yang digunakan. Yang kedua, yaitu menghitung ukuran file audio jika diketahui panjang audio, maksudnya lama audio, dan bit yang digunakan. Jika frekuensi sampling adalah 11.000 Hz dan menggunakan 16 bit sampel, berapa ukuran audio yang direkam dalam 5 menit? Ini soal gampang, jadi kita kalikan aja semua. 11.000 kali 16 kali 300, yaitu 52.800.000 bit per channel. Ini kalau ada 2 channel kita kalikan 2 aja, jadi sekitar 105.600 bit. Ntar kalian hitung ke kilobyte dan megabyte-nya sendiri. Berikutnya setelah kita menghitung-hitung besar dan cara masukkan audio ke komputer, kita akan membahas bahaya menggunakan audio digital. Sejauh ini bahaya mungkin dari audio digital adalah pada pendengaran. Misalnya jika menggunakan earphone dengan waktu yang lama dan volume yang keras, semakin lama dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan telinga. Penggunaan headset dengan suara melebihi 85 desibel juga dapat menyebabkan kepulian atau gangguan pendengaran. Bahkan, penggunaan di atas 15 menit juga berisiko memicu gangguan pendengaran yang bersifat sementara maupun permanen. Terima kasih telah memperhatikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.